Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan membahas tentang pengantar bahasa Indonesia dan peranannya. Nah, bahasa Indonesia ini bukan hanya alat komunikasi saja, tetapi juga jembatan budaya yang menghubungkan lebih dari 270 penutur di seluruh dunia. Sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahasa ini memainkan peranan penting dalam menjaga persatuan dan identitas nasional. Memahami bahasa Indonesia adalah langkah awal untuk mengenal kekayaan budaya dan sejarah bangsa Indonesia yang beragam dan mempesona. Yang pertama ini ada sejarah singkat bahasa Indonesia. Awal mula itu bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu Riau kuno yang digunakan sebagai bahasa perdagangan sejak awal sejarah Nusantara. Bahasa ini kemudian dipilih sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda 1928 untuk menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia. Perkembangannya ini, peran bahasa Indonesia berkembang melalui karya sastra, media massa, dan sistem pendidikan yang diimplementasikan di seluruh Indonesia sehingga memperkuat penggunaannya dan penyebarannya secara luas. Nah, mengapa sih harus belajar bahasa Indonesia? Nah, ini ada 3 ya. Yang pertama itu ada peluang karir. Peluang karir ini memahami bahasa Indonesia, membuka peluang kerja dan bisnis di pasar Indonesia dan kawasan ASEAN yang semakin berkembang. Yang kedua ada kaya budaya. Nah, bahasa ini adalah kunci untuk mengakses berbagai tradisi, kesenian, dan nilai budaya Indonesia yang beragam dan mendalam. Yang terakhir ada komunikasi dengan sangat mudah. Belajar Indonesia mempermudah perjalanan dan interaksi sosial saat berwisata di Indonesia, membuat pengalaman menjadi lebih bermakna dan otentik. Nah, di sini ada tata bahasa Indonesia sederhana dan logis. Yang pertama ada tanpa konjugasi. Bahasa Indonesia tidak memiliki konjugasi kata kerja maupun deklinasi kata benda, sehingga belajar tata bahasa lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa lainnya. Yang kedua ada struktur kalimat. Susunan kalimat yang teratur dan mudah diikuti memudahkan pembelajar memahami dan menggunakan bahasa ini dalam komunikasi sehari-hari. Dan yang ketiga ada sistem ejaan fonetik, yaitu pengucapan kata sangat konsisten dengan ejaan memudahkan pembaca dan pembelajar dalam mengeja dan berbicara. Lanjut ada kosakata bahasa Indonesia, serapan dari berbagai bahasa. Ada pengaruh multibahasa, yaitu kosakata bahasa Indonesia kaya akan serapan dari bahasa Sanskerta, Arab, Belanda, Inggris yang mencerminkan sejarah interaksi budaya dan perdagangan internasional. Contohnya yaitu ada universitas, yaitu Latin melalui Belanda. Terus ada kabinet bahasa Belanda, kosakata Belanda, dan internet itu kosakata Inggris. Nah, ada adaptasi dinamis, yaitu proses adaptasi kata asing secara berkelanjutan menjadikan bahasa Indonesia kaya dan fleksibel, siap mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Nah, peran bahasa Indonesia dalam pendidikan. Ada 3 ya. Yang pertama itu bahas pengantar utama. Semua tingkat pendidikan di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada kurikulum dan materi. Jadi pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran berfokus pada penguatan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Yang terakhir ada literasi dan kritis. Pendidikan bahasa Indonesia berkontribusi pada peningkatan literasi serta kemampuan berpikir kritis dan analisis generasi muda. Tadi bahasa Indonesia dalam pendidikan. Nah, yang kedua ini ada bahasa Indonesia di dunia kerja. Di dunia kerja ini ada komunikasi bisnis. Bahasa Indonesia adalah bahasa utama dalam komunikasi bisnis dan profesional di seluruh Indonesia. Selain komunikasi bisnis, ini ada peluang kerja luas. Kesempatan kerja di sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi semakin terbuka dari kemampuan berbahasa Indonesia.
Terus ada nilai tambah profesional. Penguasaan bahasa Indonesia menjadi nilai tambah penting dalam meningkatkan daya saing pekerjaan di pasar lokal dan regional. Selain itu ada bahasa Indonesia dalam diploma dan hubungan internasional. Yang pertama ada forum ASEAN, yaitu bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa resmi dalam forum di diploma ASEAN, memperkuat posisi Indonesia di kancah regional. Terus juga ada promosi budaya. Bahasa ini menjadi sarana mempromosikan budaya dan identitas Indonesia ke dunia internasional. Dan selanjutnya ada kerjasama antar negara. Meningkatkan hubungan diplomat dan kerjasama atas negara melalui komunikasi yang efektif dalam bahasa Indonesia. Tantangan dan peluang pengembangan bahasa Indonesia ada di era globalisasi. Pengaruh bahasa asing yang kuat dapat mengancam keaslian dan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada standarisasi. Upaya pembakuan kosakata dan tata bahasa agar bahasa Indonesia tetap konsisten dan mudah dipahami oleh semua masyarakat. Dan yang terakhir ada teknologi, yaitu pemanfaatan teknologi digital membuka peluang baru dalam metode pembelajaran dan penyebaran bahasa secara efektif dan interaktif. Kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia adalah kekuatan kita. Pertama, kesimpulan dari identitas nasional, bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan Indonesia, identitas nasional dan alat pemersatu yang memperkuat keberagaman bangsa. Selain itu ada lestarikan dan kembangkan. Peran aktif semua pihak sama penting untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia agar semakin relevan di masa depan. Nah, ada jendela dunia. Belajar bahasa Indonesia membuka pintu masuk yang menarik ke Indonesia dan menjadikan kita bagian dari komunitas global yang berkembang. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.